Mejua-jua. Segenap kru pedas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-17. Bersama saya, Ramadayani Brampu. Inilah Pemkab Dairi sepekan Minggu ke-4 April 2022. Mengawali jumpa kita, inilah informasi pertama. Dermaga Paropo di Kecamatan Silai Sabungan bakal jadi ikon baru di Kabupaten Dairi. Ditargetkan dermaga ini akan beroperasi tahun ini. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 2 Sumatera Utara, Batara, pada hari Kamis 21 April lalu mengunjungi dermaga Paropo di Silai Sabungan. Bupati Dairi Dr. Edi Brutu bersama Kepala Dinas Perhubungan Parlian Sihombing ikut serta mendampingi Batara. Batara dan Bupati Edi Brutu berdiskusi soal rencana pembangunan dermaga Paropo yang ada di Silai Sabungan agar dilakukan secara berkelanjutan. Dengan gamblang, Batara mengatakan dermaga Paropo bernilai 13,6 miliar rupiah ini akan menjadi ikon di Silai Sabungan. Menurut Batara, pembangunan ini tidak terlepas dari peran Bupati Dairi, Edi Kleng Ate Brutu, yang proaktif mengusulkan kepada pemerintah pusat sehingga pembangunannya terus dikebut. Menimpali pernyataan Batara, Edi Brutu menyatakan, dengan adanya dermaga Paropo, maka Kecamatan Silai Sabungan akan tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di kawasan ini. Informasi selanjutnya, Desa Kalang Simbara menjadi desa binaan PKK Kabupaten untuk hatinya PKK tahun 2022. Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidi Kalang menjadi Desa Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Dairi untuk hatinya PKK atau halaman teratur indah dan nyaman Selasa 26 April 2022. Acara yang dilaksanakan di kantor Kepala Desa Kalang Simbara ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu, mengatakan Desa Kalang Simbara adalah salah satu desa binaan PKK, yakni menjadi desa binaan hatinya PKK untuk tahun 2022. Romi menambahkan PKK Kabupaten Dairi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, tentunya dengan dukungan tim penggerak PKK yang ada di desa, karena pada dasarnya kemajuan diperoleh dari hasil kerja seluruh tim, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Desa bersama seluruh anggotanya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK bersama dengan Dinas Pertanian juga memberikan bibit kangkung dan bayam hijau, serta meninjau langsung rumah bibit yang merupakan program Dinas Pertanian melalui bidang ketahanan pangan di Desa Kalang Simbara. Dari kegiatan PKK, kita beralih ke informasi jelang Lebaran. Unsur Forkopimda Kabupaten Dairi melakukan inspeksi harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Sidikalang pada hari Rabu 27 April 2022. Sekda Budianta Pinem SE AKMAP bersama Wakapolres Dairi Kompol Deni Boy Panggabean dan Ramil Kota Sidikalang dan Kepala OPD terkait melakukan inspeksi harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Sidikalang jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Berdasarkan hasil pantauan, usai berdialog dengan beberapa pedagang, Sekda mengatakan harga bahan pangan saat ini cukup dengan harga yang relatif stabil. Selanjutnya, Kabupaten Dairi raih WTP 8 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah Kabupaten Dairi untuk ke-8 kalinya kembali raih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut atas laporan hasil pemeriksaan atau LHP Keuangan Daerah tahun 2021. Penyerahan WTP ke-8 ini diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Sumut Eidu Oktain Panjaitan di Gedung BPK Sumut Rabu 27 April 2022 yang diterima langsung oleh Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Ate Brutu.
Bupati Edi Brutu bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2021 sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Tidak lupa Edi Brutu juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Sumut pada pelaksanaan penyerahan LHP BPK atas LKPD tahun 2021. Di akhir sambutan, Edi Brutu mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dairi. Dari Medan, kita kembali lagi ke Kabupaten Dairi. Untuk menggali serta melestarikan ulos silalahi, pemerintah Kabupaten Dairi bersama Dekranasda Kabupaten Dairi bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara memulai pembuatan buku ulos Silahi Sabungan. Pemerintah Kabupaten Dairi jalin kerjasama pembuatan buku ulos Silahi Sabungan dengan Universitas Sumatera Utara. Pembuatan buku ulos tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD di Aula Hotel Martabe Kecamatan Silahi Sabungan, Rabu 27 April 2022 yang dihadiri oleh Raja Turpuk dan Petenun Ulos Silalahi. Bupati Dairi yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Marisi Sianturi dalam sambutannya mengatakan buku ulos adalah merupakan hasil akhir dari penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak semua orang mengetahui tentang ulos silalahi. Dekranasda Kabupaten akan hadir untuk mencari informasi terkait tenun ulos silalahi dengan melakukan berbagai usaha diantaranya melakukan wawancara terhadap para petenun ulos. Sementara itu, tanggapan dari Raja Turpuk terkait pembuatan buku ulos sangat menyambut dengan baik akan hal tersebut. Kepada pemerintah, Raja Turpuk berharap akan dilibatkan dalam pembuatan buku ulos sehingga buku ini bisa terrealisasi untuk dapat dijadikan sebagai sejarah bagi generasi di masa yang akan datang. Dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB tahun 2022 yang diperingati setiap tanggal 26 April, pemerintah Kabupaten Dairi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dan satuan tugas terkait gelar simulasi kesiapsiagaan bencana Kamis 28 April di Stadion Utama Panji Sidikalang. Pada hakikatnya, sadar bencana dimulai dari individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Hal ini juga pesan Bupati Dairi Dr. Edi Kleng Ate Brutu saat menjadi pembina apel pada acara simulasi kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Dairi. Menurut Bupati, kesiapsiagaan bencana perlu dibangun dari awal sejak dini yang dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Edi Brutu mengajak semua unsur pemangku kepentingan untuk sama-sama menunjukkan peran sertanya dalam penanggulangan bencana. Usai apel, Edi Brutu menyempatkan diri menyaksikan simulasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh personil pemadam kebakaran atau Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri. Informasi sosial. Sebanyak 14 orang penyandang disabilitas dari 8 kecamatan di Kabupaten Dairi menerima bantuan kaki palsu dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Profesor Dr. Suharso Surakarta, Kamis 28 April 2022 di Balai Budaya Sidikalang. Pemerintah Kabupaten Dairi hadir berupaya membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama sehingga dapat berperan untuk memajukan Kabupaten Dairi melalui peran para penyandang disabilitas yang unggul. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Dairi memberikan bantuan 14 kaki palsu bagi para penyandang disabilitas. Pemberian bantuan kaki palsu tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Dr. Edi Kleng Ate Brutu yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Anggara Sinurat dan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Profesor Dr. Suharso Surakarta melalui Zoom meeting. Edi Brutu menuturkan bahwa peran dari Dinas Sosial sangat penting yang diharapkan akan mampu mendorong semangat para penyandang disabilitas dalam menuangkan bakat dan kemampuannya.
Bagi Anda yang pernah menikmati makanan ayam pinadar, tentunya tidak asing lagi dengan makanan ayam pinadar yang berada di Jalan Tigalingga, kilometer 7, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Dairi. Ya, tohang pinadar, tempat bersantap yang berada di jalan perlintasan ini, sudah hampir seluruh masyarakat Dairi mengenalnya, atau bahkan sudah hampir seluruh masyarakat Dairi langsung mengunjunginya. Roy Sitohang, pemilik dan juga anak dari pengusaha tohang pinadar, mengatakan usaha yang dirintis oleh keluarganya berdiri mulai tahun 2000. Tohang pinadar, dikatakan Roy, akan selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner saat hari libur dan juga akhir pekan. Mengenai harga, ia menjelaskan per ekor ayam dipatok harga sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000. Hari apa aja ramai nih Bang? Libur. Seminggu. Kalau ada yang pesan harganya berapa tuh Bang? Kalau bungkus 130, kalau makan 250. Per ayam atau per ekor? Para pengunjung yang datang ke tohang pinadar selain dari Dairi, juga ada yang datang dari luar Dairi seperti dari Papua Barat. Tohang pinadar juga ia jelaskan bisa menerima pesanan baik itu per kilo ataupun per ekor ayam melalui nomor handphone 0852 9785 7404. Esron Marpaung, salah satu pengunjung yang menikmati makanan tohang pinadar, mengaku sangat menikmati makanan tohang pinadar yang cita rasanya sungguh menggugah selera. Untuk harga, ia akui sangat terjangkau, sehingga selalu berkunjung ke tohang pinadar untuk makan, baik itu bersama keluarga ataupun bersama kerabat dekat. Dari Jalan Tigalingga, kilometer 7, Kecamatan Cempaka Hulu, tim dari Kap TV melaporkan. Segmen wisata kuliner ayam pinadar Sitohang kilometer 7 tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas 17 edisi kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya, Ramadayani Brampu, dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Dairi Kap TV. Juah-juah, horas mejuah-juah.